Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu dan tetap semangat. Mata pelajaran matematika kelas 8 semester 1 hari ini materinya adalah bab 2, yaitu tentang koordinat kartesius. Submaterinya yaitu posisi titik terhadap sumbu koordinat. Tujuan pembelajarannya adalah pertama, diharapkan nanti setelah belajar kalian bisa menentukan posisi titik terhadap titik pusat O atau 0,0. Yang kedua, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, menentukan posisi titik terhadap titik tertentu dalam kurung A, B. Yang keempat, bisa menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Oke, kita lanjut materinya. A. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pengertian sistem koordinat kartesius adalah sistem atau cara untuk menentukan tempat kedudukan suatu titik atau objek pada bidang datar. Jadi ini gunanya kita bisa misalnya digunakan posisi tempat ataupun daerah ataupun objek tertentu di suatu wilayah bisa menggunakan konsep koordinat kartesius. Nah, konsep ini ditemukan oleh seorang ahli matematika Prancis yang bernama René Descartes yang hidup di tahun 1596 sampai dengan 1650 Masehi. Dikenal juga sebagai bapak matematika modern. Koordinat kartesius memiliki dua sumbu koordinat yang saling tegak lurus dan satu titik pusat O atau origin, yaitu nilainya di 0,0, X-nya 0, Y-nya juga 0. Kemudian ada sumbu yang mendatar sebagai sumbu X, dikenal juga sebagai apsis. Sebelah kiri titik pusat O, apsis X bernilai negatif. Sebelah kanan titik pusat O, apsis X bernilai positif. Untuk sumbu yang tegak lurus sebagai sumbu Y yaitu ordinat, bagian atas titik pusat O ordinat Y bernilai positif. Jadi semua nilai Y bernilai positif. Bagian bawah titik pusat O ordinat Y bernilai negatif. Kemudian, kedudukan titik pada koordinat kartesius dinyatakan dalam bentuk pasangan berurut angkanya, yaitu dalam bentuk X, Y. Perhatikan gambarnya. Nah, ini ada gambar koordinat kartesius. Perhatikan. Di sini ada sumbu X yang bagian mendatar, dinamakan juga dengan apsis. Semakin ke kanan angkanya akan semakin besar, apsisnya bernilai positif, X-nya bernilai positif. Dan sebelah kirinya dari titik O, apsisnya bernilai negatif. Ada lagi sumbu yang tegak lurus, namanya sumbu Y. Perhatikan di sini sumbu Y ordinat nama lainnya. Semakin ke atas dari titik pusat, nilainya akan semakin besar, nilainya positif. Dan di bawah, semakin ke bawah, nilainya akan semakin kecil, yaitu bernilai negatif. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi perhatikan, setiap titik pada koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y tergantung berapa banyak angka satuan yang ditempatinya. Coba sekarang amati posisi titik. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Perhatikan posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y pada gambar yang ada. Kita mulai dengan titik A. Ya, perhatikan titik A di sini. Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan, lihat angkanya pada sumbu X. Lihat jaraknya pada sumbu X ke bawah. Jadi dari angka yang ada, posisi A itu di angka 3. Ada angka 3 di sumbu X. Kemudian selanjutnya lihat angka di sumbu Y. Posisi titik A ada di angka 6. Nah, berapa jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y? Perhatikan satuannya.
Titik A itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Perhatikan titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Perhatikan tanda panah yang berwarna hijau. Titik A itu kalau kalian hitung ada 3 satuan dari angka 6. Ke titik A itu tanda panahnya melompat sebanyak 3 satuan. Perhatikan 6 dari sini, dari sisi sumbunya yaitu ke titik A itu berjarak 3 kotak, 1, 2, 3. Jadi titik A itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Kalau ditanya titik A berjarak berapa satuan dari sumbu X, perhatikan dari bawah ya. Dari bawah menuju ke titik A itu ada berapa kotak dia melangkah menuju A. Perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan dari sumbu X. Selanjutnya kita lihat contohnya ya. Dengan cara yang sama, kita lihat posisi titik E. Di mana posisi titik E itu berada, jaraknya dari sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan tanda panah hijaunya. Angka yang dilalui dari sumbu X itu negatif 5 dan pada sumbu Y juga negatif 5. Berapa jaraknya? Perhatikan. E itu terletak berapa satuan? Perhatikan dari angka negatif 5 pada sumbu X, dia menuju sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 satuan langkah ya. Jadi dia ada pada posisi 5 satuan dari sumbu X. Berapa angka satuan dari sumbu Y? Perhatikan dari sumbu Y kita menuju sumbu X dari angka negatif 5. Kita menuju ke E sebanyak berapa satuan? Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titik E berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan juga berjarak 5 satuan dari sumbu X. Nah, dengan cara yang sama kalian bisa menentukan masing-masing titik itu jaraknya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita masuk ke kedudukan relatif titik atau objek. Kedudukan suatu titik atau objek bersifat relatif tergantung dari titik pusat acuannya. Perhatikan gambar ada titik A, posisi objek A, kemudian posisi titik atau objek B, kemudian sebelah kanannya lagi ada posisi objek titik C, dan posisi objek titik D. Oke, jika titik A sebagai titik pusat atau acuannya, maka titik B, C, dan titik D terletak di sebelah kanan dari A. Jika titik B sebagai titik pusat acuannya, maka titik A ada di sebelah kiri titik B, sementara titik C dan D ada di sebelah kanan titik B. Jadi di mana kita berada itu tergantung di mana titik acuannya dulu atau titik pusatnya dulu kita harus perhatikan. Oke, kita lanjut. Koordinat kartesius X, Y pada bidang datar memiliki 4 kuadran. 4 kuadran itu apa? Artinya 4 wilayah yang terbagi dengan sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan kuadran 1. Kuadran 1 itu terletak di sebelah kanan atas sumbu X, sumbu Y. Kemudian nilai X dan Y di sini semuanya positif. Baik nilai X dan nilai Y semuanya positif. Kemudian ada lagi kuadran kedua, posisinya ada di kiri atas sumbu X. Di sini nilai X-nya semua negatif dan nilai Y semuanya positif. Ada lagi kuadran ketiga, posisinya di kiri bawah. Untuk di kuadran ketiga, nilai X-nya semuanya negatif dan nilai Y-nya juga semuanya negatif. Ada lagi terakhir kuadran keempat, posisinya di kanan bawah sumbu X. Di sini nilai X-nya semuanya positif dan nilai Y semuanya negatif. Perhatikan contoh titik Q dan P. Di sini titik Q
Bagaimana menentukan koordinatnya? Kalian perhatikan, untuk koordinat kartesius, hitung dulu koordinat angka pada sumbu X. Jadi koordinat X-nya di sini kalau kalian tarik garis lurus ke bawah, titik X-nya ada di angka 2. Kemudian untuk Y-nya tarik garis lurus mendatar ke sumbu Y, posisinya ada di angka 3. Jadi koordinat X, Y untuk titik Q pada koordinat bidang kartesius adalah 2,3. X-nya 2, Y-nya 3. Perhatikan lagi titik P, koordinatnya berapa, bagaimana menentukannya. Titik P kita tarik garis ke bawah, ada di angka negatif 2 untuk nilai X-nya, sumbu X-nya negatif 2. Dan untuk nilai pada sumbu koordinat Y-nya, perhatikan tarik garis titik P ke kanan menuju sumbu Y di angka 1. Jadi koordinat P adalah negatif 2,1. Titik Q berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Dan titik P koordinat negatif 2,1 berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 1 satuan dari sumbu X. Oke, kita lanjut contoh 1. Perhatikan koordinat titik-titik di bawah ini. Ada koordinat kartesius, ada titik-titik A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaannya, pertanyaannya 1, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X. Perhatikan kalau lihat angka yang A, perhatikan yang titik A ada di koordinat 4,3. Itu posisinya terhadap sumbu X itu 3 satuan. Jaraknya 3 satuan. Nah, cari yang sama lagi yang jaraknya 3 satuan kalian dapatkan, yaitu titik B. Karena titik B jaraknya juga 3 satuan ke atas dari sumbu X. Oke, kita lihat titik berikutnya, yaitu titik C dan D. Titik C di koordinat negatif 3,-4 dan titik D di koordinat 3,-4. Kalau kalian perhatikan, jarak keduanya adalah sama terhadap sumbu X, yaitu 4 satuan. 4 kotak atau 4 satuan dari sumbu X. Mana lagi yang sama dari sumbu X? Perhatikan titik G dan I. Ada titik G, di titik G itu koordinatnya negatif 6,6. Ada lagi titik I, 6, negatif 6. Jarak keduanya sama terhadap sumbu X, walaupun yang satunya di atas, sebelah atas, yang satunya sebelah bawah, tapi jaraknya sama, yaitu 6 satuan dari sumbu X. Nah, kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu Y. Di sini jawabannya adalah titik A, B, dan H itu berjaraknya 4 satuan. Kita lihat titiknya ya, A, B. A jaraknya 4 satuan dari sumbu Y. B juga 4 satuan dari sumbu Y. Kemudian H, mana titik H? Titik H itu koordinatnya negatif 4, negatif 5. Kalau kalian perhatikan juga jaraknya 4 satuan dari sumbu Y. Kita lihat apalagi yang jaraknya sama dari titik Y. Ada titik E, G, dan I berjarak 6 satuan dari sumbu Y. Mana titik E? Koordinatnya 6,0. 6,0 berarti jaraknya 6 satuan dari sumbu Y. Kemudian ada titik G, koordinatnya negatif 6,6. Dia juga ada jaraknya sebanyak 6 satuan dari sumbu Y. Kemudian ada titik I, koordinatnya 6, negatif 6. Kalian perhatikan, dia juga jaraknya sama dari sumbu Y sebanyak 6 satuan. Kita jawab yang terakhir, yang ketiga. Sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri sumbu Y.
Sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan kiri sumbu Y. Nah, sebelah kanan berarti ada titik A, titik E, titik D, dan titik I. Dan di sebelah kiri sumbu Y ada titik B, G, C, dan H. Oke. Contoh nomor 2, perhatikan. Gambarlah koordinat kartesius. Kemudian gambarlah titik A 3,3 koordinatnya, B negatif 3,3, titik C negatif 3, negatif 3, dan titik D 3, negatif 3. Setelah kalian menggambarnya, titik-titik tersebut dihubungkan, bangun apa yang terbentuk. Kemudian setelah tahu bangunnya terbentuk apa, hitung keliling dan luasnya. Bagaimana menyelesaikannya? Perhatikan. Dari gambar yang telah kalian buat koordinat kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y yang ada dengan titik pusatnya O 0,0, kita letakkan titik A 3,3 ada di sebelah kanan atas, A 3,3. Kemudian titik negatif 3,3 ada di sebelah kiri atas, yaitu titik B-nya negatif 3,3. Kemudian titik C negatif 3, negatif 3 ada di kiri bawah. Kemudian titik D 3, negatif 3 ada di kanan bawah, di kuadran keempat. Nah, setelah kalian menggambar titik-titiknya, kalian lihat, hubungkan semua titik yang ada dengan garis lurus, terbentuklah bahwa bangun yang nampak itu adalah sebuah persegi dengan panjang sisinya adalah 6 satuan. Kalau ditanya hitung kelilingnya, berarti kita gunakan rumus keliling persegi biasa, yaitu 4 kali sisi, 4 kali sisinya 6 berarti 24 satuan. Kalau ditanya luasnya, berarti gunakan rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi, 6 dikali 6, kita hitung menjadi 36 satuan luas. Kita lanjut poin B, posisi titik terhadap titik pusat O atau 0,0 dan titik tertentu A, B. Perhatikan, kita langsung lihat di sini ada gambar yang menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Jadi gambar biru itu adalah gambar aliran sungai yang melewati beberapa titik, yaitu titik A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai dengan titik M. Jadi memulai dari titik A, bergerak dari sana. Pertanyaannya apa? Coba sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Oke, jadi kalau ditanya 5, berarti sebutkan 5 saja. Kalau ditanya semuanya, sebutkan semuanya ya. Kalau kita jawab semuanya, yaitu di titik A, B, C, dan semuanya sampai dengan titik M. Untuk pertanyaan jawaban yang B, sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Perhatikan yang kuadran 1. Kuadran 1 ada di kanan atas. Di sini posisinya. Kalian bisa lihat titik-titik apa saja yang ada di sana yang dilalui sungai, yaitu titik D, titik E, titik F, titik G, dan H. Untuk kuadran kedua ada di kiri atas. Titik yang dilalui adalah titik A, B, C, dan D. Kemudian untuk di kuadran ketiga, perhatikan dia ada di kiri bawah. Di sini titik yang dilalui adalah titik K, L, dan M. Dan terakhir di kuadran keempat, titik apa saja yang dilaluinya, yaitu titik J, H, I, K. Kita jawab yang C sekarang. Pertanyaannya apa? Sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Oke, ini titik pusatnya berpindah. Tadi kita menjawab berdasarkan titik pusatnya
O yaitu 0,0, sekarang titik pusatnya menjadi titik G, berpindah menjadi koordinatnya titik G di mana? Perhatikan, kita harus membuat langkahnya, yaitu kita harus membuat titik sumbu baru, yaitu di sini Mem gambarkan dengan garis sumbu baru dengan warna merah. Di sini absisnya atau koordinat mendatarnya X-nya Mem ganti dengan angka X aksen. Ya, X aksen, kemudian nilai sumbu Y yang tegaknya yaitu Y aksen. Setelah kita buat garis sumbu yang berwarna merah sebagai titik G sebagai pusatnya, kita bisa menghitung titik A, B, C, D terhadap posisi titik pusat G. Jadi titik A terhadap titik G di mana posisinya? Dari titik G sebagai pusat 0,0, kalian bisa melihat bahwa posisi titik A itu ada di sebelah kirinya, yaitu sebanyak berapa satuan kita hitung. Kemudian naik ke atas sebagai posisi koordinat titik Y-nya, kita hitung juga berapa satuan. Didapatlah bahwa dari titik 0 ada 13 satuan langkah dari titik G. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ke kiri. Kemudian naik ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk nilai X-nya negatif 13 dan nilai Y-nya adalah 5. Kita hitung lagi titik B di mana? Posisi titik B, oke, dari titik G sebagai pusatnya, kita bergerak ke kiri sebanyak berapa satuan? Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ke kiri 12, ke atas sebanyak 2 satuan. Jadi posisi titik B adalah negatif 12,2. Kita hitung lagi titik C terhadap titik G pusatnya. Kita hitung di mana posisi C. Kita bergerak lagi dari titik G pusatnya berapa langkah satuan ke kiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ke atas ke sumbu Y yaitu sebanyak 1 langkah 1 satuan. Jadi posisinya adalah angka negatif 9,1. Kita hitung titik D terhadap G. Perhatikan di mana posisi D dari titik 0,0 pusatnya G. Kita hitung ke kiri lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi koordinat titik D terhadap G adalah negatif 6 karena tidak ada koordinat Y-nya. Nah, jadi koordinat D-nya adalah negatif 6,0. Kemudian terakhir kita menjawab pertanyaan yang D. Sebutkan koordinat titik E, F, G, dan H terhadap titik J. Perhatikan, sekarang koordinat pusatnya berubah lagi menjadi di titik J. Kita buat garis sumbu baru bantu lagi, yaitu di sini mewarnai kuning sebagai sumbu absis mendatarnya, ordinat X-nya menjadi X aksen 2. Kemudian sebagai sumbu Y tegak ordinatnya yaitu Y aksen 2. Kemudian titik J sebagai origin atau pusatnya 0,0-nya di sini di titik J. Kita hitung apa pertanyaannya? Sebutkan koordinat titik E. Titik E-nya di mana ya? Kita lihat titik E-nya di mana? Atas kanan. Dari titik J atas kanan. Jadi bagaimana menghitung X-nya? Kita hitung X-nya ada berapa? Ke kanan 1 langkah, kemudian kita naik ke atas sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi koordinat titik E terhadap titik J yaitu 1,9. Kemudian kita cari lagi titik F terhadap titik J bagaimana? Posisi F di mana ya? Di kanan atas. Kita hitung dari titik J, kita melangkahnya bagaimana? Perhatikan koordinatnya mulai dari pusatnya J ke kanan sebanyak berapa satuan langkah. Hitung ya. Kita menuju ke F sekarang. 1, 2, 3, 4.
Kemudian kita naik ke atas berapa satuan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi koordinat titik F terhadap J adalah 4, X-nya dan Y 10 ya. Kita hitung lagi titik G terhadap J. Mana ya G? Ada di kanan atas juga. Kita hitung dari titik J berapa koordinat titik G yang baru. Kita dari titik pusatnya J melangkah ke kanan berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi koordinatnya adalah 5,7. Terakhir kita hitung cari titik H terhadap J. H juga ada di posisi kanan atas atau kuadran 1. Kita lihat berapa langkah dari titik pusat J ke kanan. 1, 2, 3. Kemudian naik ke atas untuk Y-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi koordinat titik H terhadap J adalah 3,5. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak semuanya. Semoga bermanfaat. Silahkan disimak ulang untuk yang belum paham. Selamat belajar dan semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.